Ada beberapa hal unik yang cuman ada di Indonesia dan ada juga beberapa hal unik yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Waduh, kira-kira apa nih Bang? Bikin penasaran. Tetap di channel ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu di klik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan sekali lagi buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta bantu di klik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya apa Bang? Supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya ya. Nah tentu saja nggak ketinggalan gue bakal bacain komentarnya. Nah, yang terpenting adalah di sini ada beberapa hal yang dimiliki atau cuman dimiliki oleh Indonesia, tapi tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, kira-kira seperti apa nih Bang videonya? Kita langsung cek di video yang pertama nih. Ini sedih banget sih. Jutaan anak Indonesia saat ini statusnya adalah sebagai NEET alias tidak melanjutkan pendidikan, gak kerja maupun gak ikut pelatihan. Dan gak main-main, jutaan orang Indonesia yang berstatus sebagai NEET tersebut berada di rentang usia 15-24 tahun. Yap, buat kamu yang belum tahu nih, itu adalah singkatan dari Not in Education, Employment and Training. Jadi, ini merupakan sebuah istilah yang muncul pertama kali di Inggris pada tahun 1999. Kemudian istilah ini diadaptasi di negara lain seperti di Jepang yang disebut dengan hikikomori. Bahkan di Spanyol NEET disebut sebagai generasi Nini. Berdasarkan data dari BPS, ada sekitar 22,25% masyarakat Indonesia yang berstatus NEET alias sekitar 9,9 juta warga. Tentu saja ini mengkhawatirkan, apalagi yang berstatus NEET merupakan generasi produktif 15-24 tahun. Tentu saja ini merupakan kombinasi dari kebijakan pemerintah dan sempitnya lapangan pekerjaan. Pantas saja saat ini udah muncul istilah kabur aja dulu yang merupakan kekesalan dan keresahan anak-anak muda yang memilih pindah ke negara lain demi kesejahteraan. Nah, ini adalah fakta unik juga nih, sedih banget ya teman-teman. Tapi gue nggak tahu ini sumber datanya dari mana ya Bang. Ya kita lihat komentarnya nih ya. Kita komentarnya ada 524. Waduh, gue itu amin tuh. Aku Bang, NET juga ya, mau apply umur udah 25 tahun, mau lanjut kuliah nggak ada duit, mau ikut pelatihan online berbayar semua, capek bangun tidur makan scroll tidur lagi. Aduh, tetap semangatnya. Gacor Wak, jadi saingan nggak perlu terlalu banyak. Yuk absen katanya. Dan akhirnya aku menikah. Nih ya teman-teman ya, ini keunikan dan yang sebenarnya harus diperbaiki ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya di pemerintahan yang sekarang sudah konsen ke hal ini ya teman-teman. Tapi gue nggak tahu ini sumber datanya dari mana ya Bang ya. Tiga negara yang takut dengan Indonesia. Nomor 3, siapa sangka? Pertama, Malaysia. Malaysia merupakan negara yang takut sama Indonesia, namun kedua negara ini memiliki hubungan persahabatan yang sangat dekat cuy. Gigi rusa pada ompong yang cinta Indonesia, like dulu dong, oke makasih. Kedua, Australia. Negara kanguru satu ini sepertinya segan dengan negara Indonesia. Hal itu dikarenakan militer Indonesia jauh lebih unggul di atas Australia cuy. Ketiga, Belanda. Belanda juga menjadi salah satu negara yang takut dengan Indonesia. Hal ini dikarenakan Belanda sudah sempat merasakan perlawanan saat melakukan penjajahan di Indonesia cuy. Nah, ini juga plot twist banget. Gue nggak habis pikir banget. Ternyata ada 3 negara yang paling takut banget dengan Indonesia. Yang pertama itu Malaysia. Ya kenapa? Ini kan padahal negara tetangga nih ya katanya teman-teman ya. Nah yang kedua ada Australia. Dan yang ketiga ada Belanda. Kalau Belanda jelas lah ya, karena katanya sudah pernah merasakan perlawanan rakyat Indonesia pada zaman penjajahan Belanda nih teman-teman. Kita lihat ada komentarnya ya. Sabar, tahan ya. How about the country gabus is the country of peace of proportions. Apa sih ada yang emot ketawa semua nih teman-teman ya. Aduh, ini gue nggak ngerti juga ini sumber datanya dari mana, valid atau enggak gue nggak tahu ya teman-teman ya. Ini yang jelas ada 3 fakta yang katanya ada 3 negara yang takut dengan Indonesia. Nah kita lihat video lagi deh. 3 tradisi paling unik yang ada di Indonesia. Kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan tradisi yang dilakukan 1 tahun sekali setiap tanggal 10 Suro di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini sendiri dilakukan oleh laki-laki yang berdandan layaknya hewan kerbau untuk kemudian mereka membajak sawah. Pasola. Pasola merupakan tradisi unik yang dilakukan oleh warga Kampung Kodi di Sumba Barat. Dalam pelaksanaannya, para penunggang kuda menyerang satu sama lain dan darah yang jatuh di arena dianggap mampu membuat tanah mereka menjadi subur. Bau nyale. Bau nyale merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sasak di Lombok dengan menangkap nyale atau cacing warna-warni di sekitar pantai selatan Lombok. Masyarakat setempat sendiri percaya bahwa nyale merupakan jelmaan dari Putri Mandalika. Bagi gue,
Menjadi Indonesia adalah mengenali tradisi dan budaya-budaya milik Indonesia. Kalau menurut kalian, gimana sih menjadi Indonesia itu? Buat kalian, jangan lupa untuk ikutan challenge menjadi Indonesia, dan jangan lupa untuk gunakan sound menjadi Indonesia ya. Nah, kalau ini bener-bener unik nih, cuman ada di Indonesia. Yang pertama gue agak ngeri juga yang lihat tradisi apa sih, kebu-kebuan gitu ya tadi ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat ada 692 komentar. Apakah netizen juga bangga dengan keunikan Indonesia ya teman-teman, atau mereka punya cerita sendiri nih ya tuh. Tapi kebanyakan orang Indo sekarang wibu. Lombok hadir katanya ya. Lombok hadir ya, banyak orang Lombok nih. Alas Malang hadir, Banyuwangi hadir ya, Sasak Free Pride ya. Ini banyak yang absen ya. Kira-kira yang nonton yang udah nonton video ini dari mana aja, coba absen dulu nih teman-teman ya. Boleh diketik di kolom komentar. Ya, kita langsung lanjut ke video yang lain. Pada tanggal dan jam berapakah kalian mengetahui tentang hal-hal edan ini, Wir? Yang pertama, ternyata jumlah pulau di Kepulauan Seribu itu hanya 110 pulau. Sementara itu, Kabupaten Lampung Utara tidak benar-benar berada di utara Provinsi Lampung. Dan di sebelah barat Kabupaten Lampung Barat, masih ada kabupaten yang namanya Kabupaten Pesisir Barat. Sebelum kita lanjut, aku ingin menginformasikan bahwa video ini dipersembahkan oleh Seblak Mas Kanib yang bisa kalian beli lewat link di bio atau di keranjang kuning. Baiklah, mari kita pindah ke Provinsi Kalimantan Barat. Di sini, ada kabupaten yang bernama Kayong Utara. Padahal tidak ada kabupaten yang bernama Kayong ataupun Kabupaten Kayong Selatan. Berbicara tentang Provinsi di Yogyakarta, menurutku Gunung Kidul ini lebih bagus kalau namanya Gunung Wetan. Karena Kabupaten Bantul itu yang menurutku lebih tepat menjadi Gunung Kidul. Kulon Progo menjadi Gunung Kulon, sementara Sleman menjadi Gunung Utara. Bagaimana pendapatmu? Bagus kan, Wir? Bagaimana pendapatmu? Bagus kan, Wir? Terserah lo aja deh Kak ya, terserah lo aja Min ya. Kita lihat komentar ini bener-bener fakta unik juga, dan gue justru baru tahu juga ternyata Lampung Barat nggak bener-bener di sebelah barat ya posisinya teman-teman, masih ada pesisir barat ya, tidak di paling barat rupanya. Kita lihat ada 373 komentarnya ya Kak ya tuh. Agak lain nih adminnya cuy. Gunung Kulon, Gunung Wetan, alah lah, di Flores tuh ada Kabupaten Flores Timur, padahal tidak ada Kabupaten Flores Barat. Ya, dulu Lampung Utara itu luas, Lampung Tengah, Lampung Barat dulu itu jadi satu dengan Lampung Utara. Terus ada pemekaran, jadi itu deh. Dijelasin sama orang Lampung asli nih ya Kak ya tuh. Kalau Lampung Barat tuh sama pesisir barat tuh udah tahu dari 2021 Kak. Nah ya, kita lihat ada video unik apa lagi sih ya teman-teman yang ternyata kita lah kalau baru tahu gitu kan. Kita cek aja nih. Tahukah kamu kalau menurut survei Microsoft, netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara? Benar apa tidak? Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. 20.000 tahun yang lalu, Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, daratannya menyatu dengan benua Asia. Karena pada saat itu, air laut lebih rendah 120 meter dibanding sekarang. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 277 juta jiwa. Terdiri atas 140 juta laki-laki dan 137 juta perempuan. Jika setiap orang berpasangan, maka ada 3 juta laki-laki yang menjomblo di Indonesia. Aduh Min, tadi awalnya ngomongin netizen, ujung-ujungnya ngomongin jomblo. Oke teman-teman ya, kita lihat ada 339 komentarnya ya Kak ya. Kadang-kadang si adminnya nih ya tuh. Aduh, se-Asia Tenggara ndak tuh ya, emot ketawa ya. Seandainya cuma 3 juta dari seluruh Indonesia, dari data yang akurat itu artinya Indonesia berkembang tanpa hambatan, baik ekonomi maupun sosial. Coba data ulang bisa jadi 30 juta. Tuh ya. Mohon izin share ya tuh. Bukan kebanyakan janda tua daripada duda tua, karena harapan hidup perempuan itu lebih tinggi. Yang paling pas cek angka kelahiran. Nah, diajarin tuh ya. Mendinglah masih se-Asia
Asia Tenggara belum sedunia. Ya Allah, kakaknya tuh ya. Katanya jika dipasangkan lebih banyak laki-laki, tapi faktanya lebih banyak janda daripada duda. Oke, teman-teman, coba kita lihat video yang lain lagi deh. Ini adalah kota paling unik di Indonesia. Kota ini sangatlah unik karena semua bangunan dan fasilitasnya berdiri di atas papan, termasuk jalan-jalan yang ada di kota ini. Kota ini didirikan di atas ribuan papan dengan tiang penyangga dari kayu yang sangat kuat. Aktivitas warganya pun dilakukan di atas papan, seperti bersekolah, bekerja, dan lain sebagainya. Ternyata usut punya usut, kenapa kota ini berdiri di atas panggung papan? Karena kondisi tanah di daerah ini, yang mana seluruhnya rawa-rawa dan berlumpur, sehingga tidak cukup kuat untuk dijadikan landasan bangunan di tanah. Dan kota paling unik di Indonesia ini terletak di Papua, tepatnya di Kabupaten Asmat yang bernama Kota Agats. Oh, gue pikir tadi di Kalimantan karena di aliran sungai gitu ya teman-teman. Ternyata ini ada di Papua karena memang di sana tanahnya tanah gambut, makanya rumah-rumahnya dibikin rumah-rumah papan gitu ya teman-teman. Kita lihat komentarnya ya. Aduh, jujur saja pasti ada yang berpikir balik papan. Nah, bener sama. Gue pikir tadi di Kalimantan ya, tuh. Aduh, gitu takut gak sih gue pas kayu itu lapuk? Serius nanya kalau pas lapuk gimana ganti satu persatu gitu. Coba kita lihat jawabannya ya Kak ya, tuh. Gue tinggal di Asmat bro, biasanya diganti. Kalau 1 sampai 10 ya lapuk kadang dibiarin, tapi kalau 10 ke atas biasanya diganti. Oh, kalau udah lebih dari 10 baru diganti. Kalau satu mungkin dibiarin, mungkin ditutup aja diganti yang rusak kali ya Kak ya, tuh. Buset, kirain balik papan. Sama Kak ya tuh. Satu lagi Bang di kota Asmat. Motornya tuh semua pakai motor listrik, motor mesin dilarang. Oh, motor bensin kali ya tuh. Kayak Kaltim Lur, haha, biar tahu di sini jalannya papan semua. Ke Kaltim bro, katanya. Oh, oke, benar-benar ya. Nah, itu teman-teman ada beberapa hal unik yang cuman ada di Indonesia dan cuman bisa dilakuin oleh orang Indonesia. Nah, baru tahu kan ya, sama. Gue juga baru tahu ini ada beberapa hal yang baru gue ketahuin banget nih ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.